pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar sudah, saya? Alhamdulillah, Pak Kiai. Alhamdulillah. Udah cukup lama Iya, ya, Pak Kiai, nggak memandu sesi Pak betul, Kiai. betul. Iya, Iya, mohon maaf yang lahir dan penting batin. selalu sehat Bu saya dan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Kiai. Iya, sama-sama. Ya, baik saya ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal angkatan 222 kali ini. Eh, kita akan masuk ke materi pertama ya. Semoga Bapak Ibu masih semangat baru baru akan masuk materi pertama ini. Eh, Sesi yang akan dibawakan oleh Pak Kiai Arwan Sairozi sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Osep. Beliau akan membawakan materi pertama yaitu tentang fatwa halal haram. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk apa namanya pengetahuan kita sebagai calon penyelia halal nantinya karena meskipun kita sebagai umat Islam banyak juga yang mungkin belum kita ketahui gitu terkait halal haram ini. Baik, langsung saja mungkin nanti seperti biasa ya Pak Kiai materi dulu baru tanya jawab gitu ya Pak Kiai. Eh, di mute Pak, mohon maaf. Oh ya, betul Bu Cahya, seperti biasa saja. Oh, oke baik, Presentasi dulu baru di akhir diskusi. oke baik. Waktu kita 2 jam ya Pak Kiai. Eh, Betul. Jangan lupa para peserta untuk silakan absen dulu ya, di refresh dulu, login, kemudian klik materinya Pak Kiai, materi pertama fatwa halal haram, kemudian klik daftar hadir. Eh, Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Kiai, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam. walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan, yang saya hormati Pak Osep sebagai MOT dan Ibu Cahya sebagai fasilitator moderator pada sesi kali ini, dan yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan penyelia halal angkatan ke 2.22 di Halal Institute. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa melalui media Zoom dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan juga contoh fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ini Bu Cahya saya akan coba share materi, Oh iya, tapi baik. nanti kalau bermasalah nanti saya mohon dari admin Ya, ya Bu, dari baik. moderator. Nanti saya bantu share materi Bapak, Pak Kiai Baik, kalau dari Pak Kiai ini. ini Bismillah. saya coba dulu karena Baik. kemarin ada sedikit masalah ini. Nggak bisa tampil sebentar. Oh iya, dari saya masih masih bermasalah Bu Cahya. Oh, Mohon masih dibantu bermasalah. untuk ya tampilkan Oke, makalahnya. baik. Saya Baik sudah Bapak jadi Ibu para host apa peserta belum? yang saya hormati, eh, konsep halal haram ini kalau sederhananya adalah pembahasan tentang fikih. Fikih yang tentu Ibu Bapak para peserta sudah sangat familiar dengan istilah ilmu fikih, dan ketika kita berbicara tentang halal haram, ya ini tentu kita semua memahami bahwa bagian dari hal yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh umat Islam adalah hal yang terkait dengan kehalalan apa yang kita konsumsi dan kesucian apa yang kita kenakan.
Apakah sudah Dua hal muncul? ini, Mohon izin Pak Kiai. iya, betul Apakah Mas sudah Ali. muncul? Sudah Betul, muncul ya Pak? sudah. Iya, Oke, sudah. oke. Baik, Baik, baik. betul Baik yang Pak ini. Kiai. Ya. Kemudian terkait dengan isu halal haram ini, alhamdulillah di Indonesia gayung bersambut ada undang-undang yang secara spesifik terkait dengan isu halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan yang menjadi garda terdepan untuk menangani isu halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, setingkat kementerian yang saat ini dikomandoi atau dipimpin oleh Babe Haikal atau Bapak Hasan Haikal yang dikenal dengan Babe Haikal. Tentu BPJPH ini dalam menjalankan tugas atau visi misinya ini selalu bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait. Di antaranya adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang nanti akan terkait dengan fatwa produk halal dan juga akan bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang tentu ini sebagai otoritas yang mengawasi kelayakan makanan minuman untuk dikonsumsi. Dan tentu BPJPH untuk saat ini mempunyai banyak sekali program-program yang di antaranya yang paling masif adalah sertifikasi produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang akan diedarkan di tengah masyarakat Indonesia. Nah, ini saya kira satu perlindungan yang luar biasa terhadap masyarakat Muslim di Indonesia dengan adanya sertifikasi halal ini. Di pemerintahan Presiden Jenderal Prabowo Subianto ini tentu isu halal dengan sertifikasi halal ini terus dimasifkan sehingga kita masyarakat Muslim di Indonesia ini ketika ingin mengkonsumsi sesuatu, membeli sesuatu itu akan sangat terbantu dengan adanya logo sertifikat halal dari BPJPH yang ada pada kemasan produk-produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berbicara tentang halal haram, tentang konsep halal haram, perlu kita kaitkan juga dengan maqasid syariah, tujuan syariat. Para ulama memformulasikan maqasid syariah atau tujuan syariat ini ke dalam 5 hal prinsip. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga adalah hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat adalah hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. 5 hal ini oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariah, tujuan syariat. Menjaga agama atau melindungi akidah yang kita yakini, ini kalau kita kaitkan dengan konteks pembahasan kita pada sesi kali ini adalah bahwa ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, mengenakan sesuatu yang suci, artinya aspek kehalalan dan aspek kesucian ini kita perhatikan dalam kehidupan keseharian, maka itu bagian dari hifdzuddin, melindungi akidah yang kita yakini, melindungi agama yang kita anut. Termasuk juga kita memahami konsep halal haram, yang setelah kita paham, kemudian kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Nah, ini juga termasuk bagian dari hifdzuddin, menjaga
agama yang kita yakini. Kemudian hifdzun nafas, menjaga nyawa. Ini sudah menjadi mafhum bagi kita semua bahwa tidak ada orang di muka bumi ini yang mempunyai nyawa cadangan. Artinya semua hanya mempunyai satu kali hak hidup yang itu harus betul-betul diperhatikan dan dijaga. Jangan sampai sirna sia-sia. Jadi nyawa kita ini hanya satu, maka kita harus betul-betul menjaganya. Makanya dalam eh, penjelasan para ulama fikih menegaskan bahwa termasuk bagian dari hifdzun nafas adalah larangan mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Baik itu dikonsumsi ataupun dilakukan atau dikerjakan. Ini kalau mengancam nyawa, maka hukumnya secara fikih haram dilakukan atau haram dikonsumsi. Nah, kaitannya dengan konsep halal haram ini, maka racun itu oleh para ulama dianggap sebagai sesuatu yang haram dikonsumsi. Kenapa? Karena itu membahayakan, mengancam nyawa seseorang, hak hidup seseorang. Nah, ini bagian dari hifdzun nafas, melindungi nyawa. Termasuk juga bagian dari hifdzun nafas, melindungi nyawa adalah ketika kita mengkonsumsi apa-apa yang dibutuhkan oleh kita, oleh badan kita, oleh nyawa kita. Jadi apa yang kita konsumsi ini kan bagian dari untuk eksistensi kehidupan kita. Jadi eh, apapun itu yang kita makan untuk kebutuhan fisik kita, nah itu juga termasuk bagian dari hifdzun nafas, melindungi nyawa. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Jadi akal ini menjadi titik keistimewaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dengan akal ini manusia mampu melakukan banyak terobosan, melakukan inovasi yang sangat luar biasa, bahkan mampu mengeksploitasi, dan menaklukkan apa-apa yang ada di sekitarnya. Nah, ini dengan kecerdasan akalnya tadi. Makanya dalam penegasan Al-Quran, manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Ada ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk paripurna. Jadi dengan akal tadi. Seganas apapun hewan yang ada di sekitar manusia, itu dengan kecerdasan akalnya bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan, bisa dieksploitasi. Seekor buaya yang ganas, seekor serigala harimau yang dikenal dengan Raja Rimba, itu oleh manusia bisa menjadi dompet kulitnya ya. Kulitnya bisa menjadi dompet, bisa menjadi aksesoris, bisa menjadi jaket, bisa menjadi sejadah juga dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu dengan kecerdasan akalnya. Nah, makanya secara fikih, hifdzul akal ini dianggap bagian dari maqasid syariat, tujuan syariat, menjaga fungsi akal. Jangan sampai eh, tidak berfungsi secara maksimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Makanya para ulama menegaskan tahrim tanawulil muskirat, haram mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal. Baik itu benda cair ataupun benda padat. Benda cair ya seperti minuman yang memabukkan dengan berbagai merek dan jenisnya, kemudian yang benda padat seperti narkoba dan misalkan ganja, kecubung, dan opium, dan lain sebagainya dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ini semua diharamkan secara fikih. Kenapa? Karena itu merusak fungsi akal. Sementara akal ini harus dijaga fungsinya. Itu kaitan dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, tentu harta yang dimiliki oleh kita ini berbeda-beda. Kadarnya dan kualitasnya tentu berbeda-beda.
Akan tetapi ada satu prinsip yang harus dipegang oleh siapapun. Kalau dalam Islam itu istilahnya harus pada manhaj at-tawassut, harus pada posisi moderat dalam mentasarufkan harta. Artinya apa? Adamul israf wa taktir. Tidak boleh boros dan tidak boleh pelit. Dalam mentasarufkan harta itu harus moderat, tidak boros dan tidak pelit. Jadi kalau gampangannya kita ini mentasarufkan harta, menggunakan harta ini ya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Jadi artinya kalau kebutuhan berapapun nominalnya kita perjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan sesedikit apapun jumlahnya ya kita pertimbangkan terlebih dahulu secara matang, baru kemudian apakah perlu kita tasarufkan atau tidak perlu kita tasarufkan. Nah, itu konsep dalam eh, apa menggunakan harta yang kita miliki. Nah, kaitan dengan pembahasan konsep halal haram ini, nanti bisa saja orang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan sudah berlabel halal, hukumnya berubah menjadi haram ketika terjadi israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan ada orang yang biasa makan siang dengan satu dua porsi, itu cukup. Satu ketika dia makan siangnya itu 12 sampai 20 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini bisa jadi walaupun yang ia konsumsi itu halal bahkan sudah bersertifikat halal, ini hukumnya akan berubah menjadi haram karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta tadi. Nah, ini kaitan dengan hifdzul mal, melindungi harta yang kita miliki, jadi manhaj tawassut moderat. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, istri, suami, anak, cucu kita juga semuanya harus memahami konsep halal haram dan juga mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Bahkan ada satu riwayat hadis Kanjeng Nabi SAW yang saya kira juga erat terkait dengan hifdzun nasab, menjaga keturunan, adalah apa yang ditegaskan oleh Kanjeng Rasulullah SAW bahwa apa yang kita konsumsi ini bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi apa yang kita konsumsi ini akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita. Dan itu nanti akan mempengaruhi baik buruknya karakter seseorang. Jadi watak seseorang itu baik buruknya akan dipengaruhi juga oleh apa yang ia konsumsi. Artinya kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang halal, ini akan berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang haram, maka akan berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, ini ada kaitan dengan hifdzun nasab, melindungi keturunan, dan tentu dengan dalam konteks pembahasan konsep halal dan haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada kaidah maqasid syariah. Ini teori maqasid syariah, masih kaitan dengan tujuan syariat. Yang pertama, bahwa hukum Islam ini memiliki tujuan atau maksud yang tujuan tadi bisa sesuatu yang detail atau sesuatu yang global. Jadi contoh saja, ini sekedar contoh, misalkan tujuan wajibnya zakat secara umum atau zakat fitrah secara khusus, misalkan yang baru sebulan yang lalu kita menunaikannya. Zakat fitrah ini kan di malam hari raya Idul Fitri atau di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat berupa makanan pokok atau seharga makanan pokok dengan timbangan yang sudah ditentukan. Ini tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Nah, ini tujuan dari zakat secara umum atau zakat fitrah secara khusus. Kemudian kaidah yang kedua,
ada hierarki kemaslahatan. Jadi ada 3 hierarki kemaslahatan. Yang pertama adalah doruriyat primer, yang kedua adalah hajiyat sekunder, dan yang ketiga adalah tahsiniyat tersier. Ada primer, sekunder, dan tersier. Doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Nah, kalau doruriyat ini sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, akibatnya fatal. Nah, ini yang doruriyat primer. Kalau yang hajiyat, sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalaupun tidak dipenuhi, memang tidak fatal, cuman berakibat ketidaknyamanan dalam hidup ini. Nah, itu yang hajiyat atau sekunder. Nah, kalau yang tahsiniyat atau tersier adalah sesuatu yang menjadi pelengkap dari doruriyat dan hajiyat atau primer dan sekunder. Jadi, kalaupun tidak terpenuhi, ya tidak berakibat fatal dan tidak berakibat ketidaknyamanan. Jadi, hanya sebatas pelengkap saja. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, 3 hierarki kemaslahatan ini, kalau yang kategorinya doruriyat atau primer, itu unsur karbohidrat yang nanti bisa berupa jagung atau ubi-ubian atau gandum atau nasi ya beras, padi atau yang lainnya. Artinya apa? Artinya ini sesuatu yang mayoritas orang menganggap ketika makan sehari-hari harus ada unsur karbonya. Nah, kemudian yang hajiatnya apa? Lauk pauk. Itu hajiat. Ada sate, ada ikan, ada telur, ada tahu tempe, ada sayur, ada buah. Nah, ini bagian dari hajiat atau sekunder sebagai kebutuhan yang terkait dengan standar gizi, standar kesehatan. Artinya, ya sebaiknya kita penuhi supaya eh, kita nyaman, standar kesehatannya terpenuhi. Kemudian yang tahsiniyat atau tersier itu contohnya seperti topping makanan atau misalkan saus, kecap, itu juga bagian dari tahsiniyat atau tersier, atau misalkan bawang goreng, kerupuk juga, sambal juga. Nah, itu yang kalau misalkan tidak terpenuhi ya tidak berefek yang signifikan. Karena itu hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Nah, dengan kita memahami hierarki kemaslahatan doruriyat, hajiyat, tahsiniyat, primer, sekunder, dan tersier ini ya, eh, kita jangan sampai kemudian memutarbalikan, membolak-balikan yang skala prioritas ini. Artinya yang prioritas harus kita penuhi, yang di bawahnya juga harus kita perhatikan, tapi jangan kemudian kita jungkir balikan. Artinya yang tahsiniyat tersier kita penuhi, kita perjuangkan, sementara yang hajiyat dan doruriyat atau sekunder dan primer, misalkan dinomor sekiankan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kemudian masih kaitan dengan kaidah maqasid syariat juga ada konsep maslahat dan mafsadat. Nah, ini konsep maslahat mafsadat ini artinya apa? Para ulama ketika melakukan istihad atau istinbatul ahkam asyariyah, mengambil kesimpulan hukum fikih itu di antara yang menjadi perhatian adalah aspek maslahat dan mafsadat. Ini di antara yang menjadi perhatian. Termasuk juga ketika ingin mengeluarkan fatwa, berbagai macam fatwa, di antaranya adalah fatwa produk halal. Nah, ini bagian dari konsep maslahat mafsadat tadi. Kemudian ada al-ahkam asy-syar'iyyah. Bapak Ibu para peserta saya kira sudah sangat memahami hukum-hukum syar'i yang para ulama memformulasikan ke dalam 5 hukum syar'i. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti kewajiban berpuasa 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan.
di waktu tertentu kita menahan lapar dahaga, tidak makan minum selama 1 bulan suci Ramadan. Nah, ini hukumnya wajib. Artinya apa? Kalau ada orang di bulan suci Ramadan kemudian tidak berpuasa, padahal dia tidak dia sadar, tidak ada uzur dan eh, apa tidak ada unsur paksaan. Nah, ini maka secara fikih hukumnya berdosa karena dia tidak menjalankan satu kewajiban yaitu puasa di bulan suci Ramadan, tidak makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini anjuran mengerjakan, hanya sebatas anjuran, tidak ada keharusan untuk mengerjakan sesuatu. Contoh yang sunnah seperti mengawali buka puasa dengan sesuatu yang rasanya manis. Itu hukumnya sunnah. Makanya ketika bulan suci Ramadan tiba, di antara hal yang paling diburu oleh banyak orang, orang Islam adalah buah kurma. Buah kurma ini untuk takjil, untuk mengawali buka. Karena rasanya manis dan itu hukumnya sunnah. Walaupun sebenarnya tidak harus hanya dengan buah kurma ya. Artinya dengan yang lain yang rasanya manis pun bisa dianggap hukumnya sunnah. Misalkan dengan kolak pisang atau kolak labu atau minum sirup yang manis. Nah, ini mengawali buka puasa dengan sesuatu yang manis itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga adalah hukum haram. Tidak boleh dikerjakan. Jadi haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Nah, contohnya seperti haram mengkonsumsi sesuatu yang najis, seperti bangkai. Haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, seperti racun. Nah, itu hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Jadi hanya sebatas anjuran, tidak ada keharusan untuk meninggalkan. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Nah, contoh sesuatu yang makruh itu diantaranya adalah mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Ibu bapak ingin menghadiri arisan atau hadir kondangan di resepsi pernikahan atau yang lainnya, atau orang ingin sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat di masjid. Nah, ini makruh sebelum berangkat ke event-event tadi mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat, seperti bawang putih, bawang merah, jengkol, petai, buah durian, dan yang lainnya. Nah, itu makanan yang baunya menyengat. Tapi kalau ada orang dia tetap makan sesuatu yang baunya menyengat sebelum menghadiri event-event tadi, ya dia tidak berdosa. Karena itu hanya sebatas makruh saja. Karena tidak semua orang yang hadir ketika di masjid sholat berjamaah atau sholat Jumat itu senang dengan aroma durian atau senang dengan makan durian. Tidak semuanya seperti itu. Atau tidak semua yang hadir di arisan itu hobi makan jengkol atau suka makan pete, kan tidak semuanya seperti itu. Jadi ya tadi hukumnya makruh karena nanti bisa mengganggu orang yang ada di sekitar ketika bertemu dengan orang banyak. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini netral. Kalau kalau saya ilustrasikan kendaraan bermotor, mobil itu dalam uh, persnelingnya ini dalam posisi netral, tidak maju, tidak mundur. Artinya apa? Mubah ini tidak ada keharusan untuk mengerjakan dan meninggalkan, juga tidak ada anjuran untuk mengerjakan dan meninggalkan. Jadi posisi netral. Contohnya seperti makan, ngobrol, tidur, jalan-jalan. Nah, ini semuanya hukumnya mubah. Mau makan boleh, tidak makan tidak apa-apa. Mau ngobrol silakan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu hukum mubah. Nah, tapi dari mubah ini, Bapak Ibu para peserta, nanti bisa saja berubah.
dari mubah berubah menjadi wajib bisa. Dari mubah berubah menjadi haram juga bisa. Nah, contoh dari mubah berubah menjadi wajib. Misalkan ada orang sakit, kemudian divonis oleh dokternya, dia mengidap satu penyakit yang dia tidak boleh telat makan. Harus tepat waktu makannya. Karena kalau dia telat, penyakitnya akan kambuh dan bisa parah, bisa mengancam nyawanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka bahkan makan tepat waktu bagi orang tersebut, itu hukumnya wajib. Tidak lagi mubah. Yang makan itu kan mubah asalnya. Kemudian contoh misalkan dari mubah berubah menjadi haram. Misalkan eh, objek yang dimakan ini sesuatu yang najis atau sesuatu yang memabukkan, merusak fungsi akal. Maka makan atau minumnya ini berubah menjadi haram karena terkait dengan objek yang dikonsumsinya ini adalah sesuatu yang haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 5 macam hukum syar'i. Berarti halal haram yang kita bahas pada sesi kali ini adalah bagian dari al-ahkam syariah, hukum syar'i. Artinya menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga fungsi akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kemudian kita akan melihat urgensi halal haram. Sehingga kita menyaksikan bahwa pemerintah kita di Indonesia saat ini begitu gencar melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk-produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya, itu program sertifikasi halal ini sangat gencar. Nah, kita ingin melihat urgensi halal haram ini dari 3 barometer, Bapak Ibu. Ada 3 barometer yang nanti akan kita kupas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah ayat Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah An-Nabawiyah, Sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, Maqalah ulama, statement para ulama. Nah, nanti ada 3 barometer yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur untuk melihat urgensi dari konsep halal haram. Nah, yang pertama adalah ayat Al-Quran. Di sini saya mencantumkan ada 2 ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Baqarah ayat 173. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam surat Al-Baqarah 168 ini ada penegasan halal dan thayyiban. Perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, makanya para ulama menyimpulkan bahwa ayat 168 surat Al-Baqarah ini termasuk kategori ayat yang menjelaskan tentang konsep halal. Nah, ini konsep halal ini, ayat yang pertama ini. Kemudian yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau ayat 173 surat Al-Baqarah ini terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat ini. Yang pertama adalah
bangkai, al-maitah, bangkai binatang, apalagi orang. Nah, ini haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua, adam, darah. Darah ini juga haram dikonsumsi. Kemudian lahmul khinzir, daging babi, juga ditegaskan melalui ayat 173 ini haram dikonsumsi. Kemudian wama uhilla bihi li ghairillah. Daging binatang yang sebenarnya halal dikonsumsi, tapi karena tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, maka akhirnya menjadi haram dikonsumsi. Jadi binatang ini kan dagingnya nih bagi kita umat Islam kalau kita mengkonsumsi daging, nah, binatang itu terbagi menjadi dua. Ada yang makulul lahmi, dagingnya halal dikonsumsi, ada yang ghairu makulul lahmi, dagingnya haram dikonsumsi. Nah, yang halal dikonsumsi seperti ayam, kemudian sapi dan yang lainnya, ketika kita ingin mengkonsumsi, maka harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Kalau tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, maka dagingnya haram dikonsumsi. Baik, itu dua ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep halal dan haram. Kemudian ada dua hadis Kanjeng Nabi SAW yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqwa asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa ardi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini. Pertama, bahwa ada penegasan yang halal jelas, yang haram jelas, dan kita harus ekstra hati-hati dengan sesuatu yang samar atau syubhat, yang abu-abu. Yang abu-abu atau syubhat samar ini nanti akan menjadi objek pembahasan para ulama secara komprehensif. Apakah nanti eh, dikategorikan sebagaimana yang halal atau yang haram atau seperti apa? Yang jelas secara umum kita harus ekstra hati-hati terhadap sesuatu yang samar abu-abu ini. Nah, kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini juga oleh para ulama dianggap sebagai inspirasi utama adanya program sertifikasi halal yang sekarang gencar dilakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Jadi hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ini menjadi inspirasi utama. Artinya apa? Produk-produk Bapak Ibu, produk-produk para produser pelaku usaha yang sudah ada sertifikat halal, itu akan mempermudah siapapun untuk mengidentifikasi mana makanan yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, ya, maksudnya sudah dipastikan sesuai koridor syar'i, mana yang masih belum jelas. Jadi kalau sudah ada logo sertifikat BPJPH, nah ini siapapun ya mudah untuk mengidentifikasi. Mohon maaf, sekalipun orang awam yang tidak begitu paham agama, dia dengan melihat logo BPJPH halal ini sudah nyaman. Ini halal ini sesuai koridor syar'i. Nah, ini yang dimaksud. Jadi yang halal ini juga harus jelas. Jadi innal halal bayyin harus jelas. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzimikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram.
dikonsumsi. Jadi hewan buas yang bertaring seperti harimau atau serigala atau buaya, sekalipun ada orang misalkan menyembelih secara syar'i membaca basmalah seekor harimau, ya tetap dagingnya haram dikonsumsi karena termasuk eh, zina bin minasiba, binatang buas yang bertaring. Begitu juga unggas yang bercakar tajam seperti burung elang, burung gagak, burung garuda, itu dagingnya haram dikonsumsi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, tadi dua hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan konsep halal haram. Kemudian barometer ketiga adalah makalah ulama, statement para ulama. Ada tiga kaidah fikih yang saya cantumkan terkait dengan makalah ulama ini. Kaidah fikih ini kan statementnya ulama ya. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-dharrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau ibu bapak, para peserta menemukan sesuatu yang bermanfaat, nah ini hukum asalnya ya, hukum asalnya ini halal. Atau sesuatu yang berbahaya, ini hukum asalnya haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah karena ada konteks dan situasi kondisi tertentu. Misalkan ada konteks darurat, situasi darurat. Nah, ini bisa memutarbalikkan hukum asal tadi. Dalam kaidahnya ini yang saya cantumkan di nomor 2 ini, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan dan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi ini konteksnya darurat, bukan dalam konteks normal. Jadi kalau misalkan ada orang lagi makan, saking lahapnya makan, sampai tersedak. Tersedak, jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Nah ini harus segera diselesaikan tersedak ini. Karena kalau tidak segera dicari solusinya, ini sangat berbahaya. Tidak bisa bernafas, nanti hitungan menit bisa lewat ini, bisa almarhum almarhumah meninggal dunia, pindah alam ya istilahnya. Nah ini berbahaya. Makanya kalau tersedak ya harus segera minum air. Kalau misalkan saat kejadian itu tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal, ya sudah apapun yang ada di sekitarnya, air yang ada di sekitarnya boleh dia konsumsi walaupun haram dalam keadaan darurat untuk menghilangkan keadaan tersedak tadi. Jadi dia minum untuk menyelamatkan nyawanya dari tidak bisa bernafas ketika tersedak. Nah ini ad-darurat tubihul mahdurat. Tapi nanti kalau dalam konteks yang normal ya tidak boleh sesuatu yang haram tadi. Kemudian kaidah yang ketiga adalah idzastamal halal wal haram ukhulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini kita lihat dalam satu contoh yang disampaikan oleh ulama. Misalkan nih, ada orang mempunyai potongan daging ayam hasil sembelihan secara syar'i. Artinya halal, rencananya mau dimasak dan dimakan. Pada saat yang sama, dia juga punya potongan daging ayam, bangkai ayam mati karena sakit ayamnya. Dia potong-potong, ini kan haram nih. Tujuannya bukan untuk dimasak, tapi untuk dijadikan pakan ternak, misalkan. Atau dijadikan pupuk kandang. Nah, pada saat yang sama dia punya potongan daging ayam yang halal, dia juga punya potongan daging ayam yang haram. Belum diproses tahap berikutnya, ternyata dua macam potongan daging ayam ini tercampur dalam satu tempat, dan tragisnya pemiliknya ini tidak mampu membedakan. Mana potongan daging ayam yang halal, hasil sembelihan syar'i, mana potongan daging ayam yang haram, yang bangkai tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka berlakulah kaidah fikih tadi, idzastamal halal wal haram, ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Jadi, semua potongan daging ayam tadi akhirnya dihukumi haram semua. Tidak boleh dikonsumsi. Walaupun faktanya itu kan ada yang halal, hasil sembelihan syar'i, ada yang bangkai tadi. Nah, kenapa? Karena ya pemiliknya tidak mampu membedakan ketika terkumpul tadi. Nah,
Baik Bapak Ibu para peserta, itu tadi 3 barometer untuk melihat urgensi halal haram, 2 ayat Quran, 2 hadis Nabi, dan 3 makalah ulama. Ini sebenarnya hanya contoh saja. Artinya, kalau ibu bapak para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga penjelasan para ulama, pasti akan menemukan lebih banyak lagi eh, ayat hadis, statement ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Berikutnya adalah tadi ada istilah makanan yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Tadi ada pada ayat Al-Quran Al-Baqarah 168. Nah, sekarang ada juga pada surat Al-Baqarah, pada surat Al-Maidah 180, ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi ada penegasan halalan thayyibah juga di sini. Halal dan baik. Jadi halal dan baik ini status yang paling tinggi yang menjadi target utama kita. Walaupun sebenarnya halal saja cukup, tapi halal thayyib ini yang utama, yang pertama. Jadi contohnya begini nih, misalkan kalau yang halal ini kan jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sementara thayyib itu jenis makanan yang bisa dinikmati, memberikan manfaat, memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan tidak madorot bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Karena nanti kalau orang mengkonsumsi sesuatu, itu ada yang statusnya haram, ada yang statusnya halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik, ada yang halal thayyib, halal dan baik. Nah, kalau contoh yang statusnya ketika mengkonsumsi sesuatu haram, ya mengkonsumsi sesuatu yang mengancam nyawa, yang membahayakan seperti racun, itu haram. Atau yang najis juga haram. Yang halal thayyib, ini yang pertama dan utama. Ya misalkan ada orang mengkonsumsi kue, kuenya ini atau roti atau apapun, ini kondisi kuenya ini masih layak dikonsumsi. Kemudian dia mendapatkannya ya, secara elegan, halal tentu ya, halal dan elegan. Elegan ini maksudnya misalkan dia membuat sendiri atau dia membeli dari satu tempat atau dikasih dari orang lain. Nah, ini maka ketika dia konsumsi itu statusnya halal dan thayyibah, halal dan baik. Nah, ada yang halal ghairu thayyib. Misalkan kondisi kuenya tadi sudah kurang layak untuk dikonsumsi. Agak basi atau ya sudah dianggap tidak layak lah. Kemudian kok tetap dikonsumsi, dimakan. Nah, ini halal tapi ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Biasanya nanti ada imbasnya itu. Setelah dimakan, ini perutnya agak mual atau kepalanya agak pening dan seterusnya. Ada pengaruh negatif terhadap kesehatannya. Kemudian contoh lain yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan kondisi makannya betul masih layak dikonsumsi, tapi cara mendapatkannya itu tidak elegan. Ini bukan mencuri ya, kalau mencuri haram. Ini tidak elegan. Contohnya misalkan dia mendapatkan makanan tadi, minta dari temannya atau saudaranya secara paksa, yang pemiliknya itu memberikan tidak sepenuh hati. Ini dengan apa ya, istilahnya ngosok, dengan ngosok memberikannya ini, akhirnya dia makan kue tadi ya, ini statusnya halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Saya target utama kita adalah halal dan thayyibah, halal dan baik. Kemudian ada sebab keharaman sesuatu ini, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Ada 6 hal yang saya cantumkan di sini. Nanti bisa saja lebih dari 6 ini. Jika Ibu Bapak menelaah lebih jauh, ini ada an-najis wal mutanajis. Sesuatu yang najis dan yang terkena najis. Kalau yang najis ya jelas, seperti darah, bangkai, itu najis. Haram dikonsumsi. Kalau yang mutanajis, sesuatu yang terkontaminasi najis. Nah, ini sesuatu ini sebenarnya suci, bahkan halal. Cuman terkena najis.
dalam kondisi terkontaminasi najis, belum disucikan, belum dibilas dengan air sampai bersih, maka haram dikonsumsi. Itu mutanajis, terkena najis. Misalkan ada orang mau makan buah apel atau buah anggur, pas mau dimakan, jatuh, menimpa najis. Dalam kondisi terkena najis, itu haram dikonsumsi. Karena itu mutanajis, terkena najis. Tapi kalau terkena najis kemudian dibilas dengan air sampai bersih, disucikan lagi dan suci kembali, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Nah, itu yang mutanajis. Tapi kalau yang najis ya memang asalnya najis, ya tidak bisa disucikan. Artinya itu haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua al-qadar awil khobath, kotor dan jijik seperti kecoa dan belatung, haram dikonsumsi. Kemudian ad-doror membahayakan, mengancam nyawa seperti racun. Kemudian al-iskar memabukkan, merusak fungsi akal seperti al-khamru, minuman yang memabukkan, dan narkoba. Nah, ini haram dikonsumsi. Kemudian al-muftarisah, binatang buas seperti serigala dan burung elang. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi hidup di dua alam, di darat dan di air, seperti katak dan sesilia. Ini haram dikonsumsi. Nah, sekarang siapa yang menentukan seekor binatang itu amfibi atau bukan? Yang menentukan adalah pakar binatang, bukan pakar syariah, bukan pakar ilmu fikih, tapi pakar binatang. Artinya apa? Kalau menurut pakar binatang bahwa binatang A, binatang B bukan amfibi, walaupun sekilas keluar masuk darat dan air. Maka ya binatang A dan B tadi tidak bisa diterapkan hukum binatang amfibi yang haram dikonsumsi. Atau binatang C dan binatang D, kata pakar binatang itu kategori amfibi. Ya, maka secara otomatis juga diterapkan hukum binatang amfibi, yaitu haram dikonsumsi. Baik, itu sebab keharaman sesuatu, kemudian ada suci dan najis. Bapak Ibu para peserta, suci dan najis ini sangat erat terkait dengan halal haram, jadi perlu kita kupas walaupun secara sekilas. Jadi suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini suci. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi ibadah menjadi tidak sah, yang halal menjadi najis atau tidak boleh dikonsumsi itu uh, sebab sesuatu tadi itu najis ya. Nah, najis ini oleh para ulama dibagi menjadi tiga macam. Ada najis mukhaffafa ringan, ada najis mutawasito sedang, dan ada najis mughalladha berat. Mukhaffafa ringan seperti air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Air kencing yang bayi yang seperti ini kategorinya adalah najisnya mukhafafah atau ringan. Cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhafafah, najis ringan ini, cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan air. Jadi dengan menciprati air ini dianggap cukup. Apalagi menyiramkan air ya, lebih dari cukup. Tapi kalau misalkan masih ada ainun najasa, masih ada bentuk najisnya, ya hilangkan terlebih dahulu sebelum disucikan. Misalkan di lantai rumah ada air kencing yang kategori tadi. Nah, air kencingnya masih ada, ya dikeringkan dulu dengan lap atau dengan tisu kain. Setelah kering, disucikan dengan menciprati air. Nah, itu cukup dianggap suci. Kemudian yang kedua, najis mutawasito, najis sedang. Nah, najis yang sedang ini kebanyakan najis yang berada di sekitar kita, di rumah kita, tempat tinggal kita, tempat aktivitas kita. Itu kebanyakan najis yang kita temukan ya mutawasito, kategorinya najis sedang. Cara mensucikan najis mutawasito ini, jika ada satu objek terkena najis mutawasito, yaitu dengan menyiramkan air sampai bersih, sampai baunya, warnanya, dan rasanya itu hilang. Nah, kalau sudah diproses seperti tadi, maka dianggap suci. Misalkan baju
kita terkena najis mutawasito, najis sedang, ada kotoran binatang, atau ada darah manusia, atau apapun yang mutawasito, maka kita mensucikan dengan menyiramkan air sampai bersih tadi. Kalau sudah kita lakukan hal tadi, maka dianggap suci kembali. Kemudian najis mukhaladhah, najis berat, ini najis dari unsur anjing dan babi, eh, bisa air liurnya, kotorannya, darahnya, atau bahkan bersentuhan antara kita dengan anjing atau babi dalam keadaan basah. Anjing babinya basah atau kita yang basah atau dua-duanya basah. Nah, ini bisa terkontaminasi najis mukhaladhah, najis berat. Nah, cara mensucikan najis mukhaladhah ketika atas satu objek terkena najis mukhaladhah, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Boleh siraman pertama, atau siraman ketujuh, atau siraman kelima, atau siraman keberapapun dicampur dengan debu, salah satunya. Nah, kalau sudah dilakukan itu, maka dianggap suci. Misalkan ada piring, atau sendok, atau garpu, atau pisau terkena najis mukhaladhah, najis berat tadi dari unsur anjing dan babi. Maka kita sucikan dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Kalau itu sudah dilakukan, maka dianggap kembali suci dan boleh digunakan. Baik, Bapak Ibu, itu 3 macam najis, mukhaffafa ringan, mutawasito sedang, dan mughalladhah berat. Sekarang ada najis ma'fun anhu, najis yang ditolerir, yang dimaafkan. Nah, najis yang ma'fun anhu ini eh, kurang lebih begini, jadi najis tapi tidak perlu disucikan. Sudah tidak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak perlu disucikan lagi. Nah, itu ada yang seperti itu. Contohnya seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Seperti capung, kecoa, cicak, itu ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika mati menjadi bangkai, bangkainya itu kategorinya najis tapi ma'fun anhu. Najis tapi dimaafkan, ditolerir. Artinya kalau satu objek terkena bangkai cicak, bangkai capung, bangkai kecoa ya, itu najis tapi tidak perlu disucikan lagi. Tidak apa-apa. Atau contoh lain misalkan ada orang yang jualan makanan, ini saya kira fenomena yang mungkin ibu bapak sering melihat dan ada di sekitar tempat aktivitas ibu bapak di sana. Jadi orang jualan makanan, kemudian tempat jualannya itu tidak berdekatan dengan titik-titik yang najis, misalkan selokan atau tempat sampah. Kemudian kita melihat ada lalat berterbangan ke sana kemari, bahkan hinggap di makanan tadi. Ini bagaimana secara fikih? Itu hukumnya najis. Najis tapi ma'fun anhu, tapi dimaafkan. Artinya apa? Udah nggak apa-apa, tetap makanannya tetap halal dikonsumsi. Walaupun para pembelinya ini melihat kasat mata banyak atau ada lalat yang berterbangan ke sana kemari tadi. Menclok diselokan, terbang hinggap di makanan. Nah, ini kelihatan seperti itu misalkan. Nah, ini najis tapi ma'fun anhu. Dimaafkan, sudah tidak perlu disucikan, bahkan makanannya masih halal dikonsumsi. Atau mungkin juga ibu bapak pernah merasakan pernah kejadian mau minum secangkir kopi, ternyata ada lalatnya di situ, bangkai lalat. Nah, ini juga ma'fun anhu, dimaafkan. Ya sudah, bangkai lalat kita buang, secangkir coklatnya, secangkir sucunya, atau secangkir tehnya, kopinya itu ya tetap halal dikonsumsi, boleh kita minum. Nah, itu najis yang ma'fun anhu, dimaafkan tadi. Baik, kemudian relasi suci najis dengan halal haram. Jadi, suci najis dengan halal haram. Sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Contohnya tadi ada buah yang mau dikonsumsi, jatuh menimpa kotoran kotoran binatang atau sesuatu yang najis, nah itu menjadi haram dikonsumsi dalam keadaan terkena najis. Tapi kalau dibilas dengan air sampai bersih, disucikan lagi, kemudian suci lagi, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Sesuatu ini suci,
itu tidak otomatis halal dikonsumsi. Ada yang seperti itu. Misalkan daun ganja, kecubung. Nah, ini di kampung-kampung banyak kecubung ini. Kalau makan kecubung nggak bisa pulang ke rumah katanya. Nah, ini apa? Ya itu ada pengaruh yang memabukkan atau merusak fungsi akal. Ini secara fikih haram dikonsumsi. Narkoba juga sama. Nah, ini sesuatu yang suci. Artinya kalau ada orang sholat, di saku bajunya ada daun ganja, ada narkoba. Itu sholatnya sah, karena suci. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya beda lagi. Hukumnya haram karena ada unsur iskar, memabukkan tadi, merusak fungsi akal. Kemudian yang ketiga adalah bahwa halal haram identik dengan konsumsi. Suci najis identik dengan pemakaian. Nah, tapi sertifikat halal yang sekarang gencar dilakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk muslim yang lain, muslim lainnya, itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga sesuatu yang digunakan. Jadi ada hal-hal yang digunakan harus bersertifikat halal. Contohnya seperti kosmetik. Kosmetik ini tidak ada yang orang mengkonsumsi kosmetik. Menggunakan kosmetik iya digunakan. Nah, itu harus bersertifikat halal. Kenapa? Karena nanti jangan sampai bahan baku atau proses dari pembuatan kosmetik ini terbuat dari sesuatu yang najis atau terkontaminasi najis sehingga apa? Orang yang memakainya ketika digunakan ya dia terkena najis. Ketika dia sholat, nanti sholatnya tidak sah karena badannya atau pakaiannya itu terkontaminasi najis. Nah itu kenapa sertifikat halal juga ada pada sesuatu yang digunakan, bukan hanya pada sesuatu yang dikonsumsi. Atau misalkan ada freezer lemari es yang berlabel halal, ada logo BPJPH halal di situ. Nah, ini bukan berarti ada orang yang makan siang itu menunya pakai freezer, dia potong-potong freezernya, dia makan freezernya karena ada logo halalnya ya, bukan. Tapi karena freezer atau lemari es kulkas ini, konon kata pakar elektronik ini ada yang komponen pendinginnya itu bisa terbuat dari unsur babi, ada juga yang tidak terbuat dari unsur babi. Artinya kalau freezer lemari es itu komponen pendinginnya terbuat dari unsur babi, ini akibatnya fatal. Nanti buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan, kue-kuean yang ada di dalamnya itu akan terkontaminasi oleh najis mughalladh, najis berat. Dan ini sangat riskan untuk disucikan. Sehingga freezer lemari es kulkas yang komponen pendinginnya ini ada yang terbuat dari unsur babi, itu tidak diberi logo halal oleh BPJPH. Hanya yang clear tidak ada unsur babi pada komponen-komponennya yang diberi sertifikat halal oleh BPJPH. Nah itu. Atau misalkan suatu yang mungkin kita apa ya agak tidak tidak terlintas di pikiran kita itu ada kuas untuk ngecat ya. Kuas untuk ngecat itu ngecat dinding atau jendela pintu rumah kita. Nah, kuas ini kok ada yang berakibat fatal juga karena kuas ini ada yang terbuat dari bulu babi, ada juga yang bukan dari bulu babi. Nah, kalau yang dari bulu babi ini akibatnya fatal. Nanti ada pelaku usaha yang dia bikin produksi apa kue-kuean, ada roti, ada cookies, ada bolu, ada brownies, ada apa lagi? Misalkan apa pedagang-pedagang martabak ketika dia mengoles selainya atau madunya atau margarinnya atau kejunya dengan kuas tadi ke martabak, kalau kuasnya dari bulu babi, maka akibatnya fatal. Martabak yang bahan bakunya halal, suci, diproses juga dengan apa memperhatikan berbagai aspeknya, nanti endingnya itu ketika ngoles coklat atau kejunya itu ternyata yang berakibat fatal di situ karena bulu kuasnya itu dari unsur babi misalkan dari bulu babi. Nah ini apa makanya ada suatu yang tidak dikonsumsi tapi tetap harus diberi sertifikat halal. Nah, itu tadi seperti kosmetik dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada fatwa hukum fikih. Ini bagian terakhir dari presentasi saya. Fatwa hukum fikih, fatwa adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu, orang per orang, maupun secara kolektif, lembaga.
Fatwa ini kan nanti ada kaitan dengan fatwa hukum keluarga, ada fatwa tentang warisan, ada fatwa tentang pernikahan, tentang nafkah, tentang apapun, eh, kaitan jual beli dan seterusnya. Nah, para ulama akan memberikan fatwa ketika ada orang yang bertanya, mustafti yang bertanya meminta fatwa. Nah, yang menyampaikan fatwa ini bisa orang per orang, misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan itu boleh, atau secara lembaga, misalkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau ormas Islam yang lainnya, itu boleh mengeluarkan fatwa. Nah, nanti yang meminta fatwa pun bisa orang per orang, bisa lembaga. Misalkan nih contoh, ketika COVID-19, kemudian ditemukan vaksin COVID, kemudian akan diterapkan di Indonesia. Pemerintah melalui Satgas COVID saat itu dan Kementerian Kesehatan sebelum melakukan vaksinasi terhadap masyarakat Indonesia itu meminta fatwa terlebih dahulu ke Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana hukum vaksin COVID ini? Apakah halal atau tidak? Itu diperkuat sebelum melakukan vaksinasi. Artinya yang bertanya ini adalah lembaga instansi negara yang kemudian dijawab oleh para ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin COVID itu halal, boleh untuk diterapkan. Sehingga setelah itu kemudian diadakan vaksinasi secara massal di Indonesia. Nah, ini fatwa yang penanyanya atau mustaftinya itu adalah lembaga. Nah, tapi nanti Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, khusus fatwa produk halal itu yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa produk halal hanya lembaga, tidak bisa perorangan, dan lembaganya pun hanya dua. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Selain dua lembaga ini tidak boleh mengeluarkan fatwa produk halal. Artinya apa? Artinya fatwa produk halal itu adalah fatwa yang akan dijadikan sebagai acuan atau pijakan BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Jadi kalau pengajuan sertifikat halalnya melalui eh, apa reguler, cara reguler, maka yang menangani fatwa produk halalnya adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kalau proses pengajuan sertifikat halalnya melalui jalur self-declare, usaha kecil menengah, mikro usaha kecil menengah, maka eh, yang usaha kecil dan mikro ya, itu maka yang menangani fatwa produk halalnya adalah Komite Fatwa PPJPH. Nah, itu hanya dua lembaga. Nah, kemudian dalil fatwa hukum fikih sebagaimana secara umum para ulama melakukan istihad dan istinbatul ahkam asy-syar'iyyah mengambil kesimpulan hukum fikih yaitu ada ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi, hadis Kanjeng Nabi SAW, kemudian ada ijma kesepakatan ulama, ada kias, proses analog hukum, kemudian ada beberapa dari syar'i yang lain seperti maslahah mursalah, istihsan, istiqra dan lain sebagainya. Nah, itu eh, dalil-dalil fatwa. Kemudian beberapa contoh fatwa nih, Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa contoh fatwa. Yang pertama adalah penyembelihan hewan. Nah, ini jika Bapak Ibu para pelaku usaha yang di antara produknya ini nanti terkait bahan bakunya atau bahannya itu dengan daging, maka harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Sesuai dengan fatwa nomor 12 tahun 2009, kesimpulannya bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. Tiga hal yang ada di leher binatang ini harus terpotong ketika menyayat dalam proses penyembelihan. Setelah itu penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat. Nah, ini sekali sayatan dengan cepat, kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan dan atau suara mendengkur jika berupa sapi atau kerbau kambing atau unta. Ini menunjukkan hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah disayat tadi. Setelah itu biarkan sampai terdiam kaku. Artinya memastikan bahwa matinya hewan tadi itu karena proses penyembelihan tadi.
Nah, itu standar proses penyembelihan. Kemudian standar penyembelihnya sesuai dengan fatwa MUI ini harus beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihannya, apapun yang penting tajam dan bukan berupa kuku, gigi, taring, atau tulang. Bukan berupa kuku, gigi, atau taring, dan tulang. Nah, ini standar alat penyembelihan. Jadi apapun yang tajam. Kemudian contoh fatwamu yang kedua adalah tentang alkohol. Ini banyak orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Al-khamru adalah minuman yang memabukkan dari bahan baku apapun. Itu namanya al-khamru, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kalau alkohol, sesuai dengan fatwa MUI di sini, terbagi menjadi dua macam. Ada alkohol hasil samping industri khamr, ada alkohol bukan hasil samping industri khamr. Alkohol hasil samping industri khamr adalah alkohol yang didapat dari satu perusahaan, satu pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini alkohol hasil samping industri khamr, ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Najis dan haram dikonsumsi. Kemudian alkohol jenis yang kedua adalah alkohol yang bukan hasil samping industri khamr, artinya didapatkan dari perusahaan atau pabrik yang tidak memproduksi minuman yang memabukkan, hanya memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan atau kepentingan yang lainnya, atau alkohol yang didapat dari fermentasi alamiah buah-buahan misalkan secara alamiah. Kategori alkohol yang kedua ini yang bukan hasil samping industri khamr, hukumnya suci. Suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Berupa makanan maksimal 0,5%, berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, ini fatwa tentang alkohol. Kemudian fatwa tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial. Ini fatwa nomor 1 tahun 2010. Jadi sudah, saya kira para pelaku usaha, terutama bidang makanan atau obat-obatan kosmetik, sudah terbiasa ya, atau ada yang menggunakan mikroba dan produk mikrobial ini untuk uh, bahan atau proses produksi dari apa yang diproduksi tadi. Nah, bagaimana secara fikih hukumnya dalam fatwa ini dijelaskan, fatwa nomor 1 tahun 2010, bahwa mikroba ini pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Jadi kuncinya tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Nah, sekarang bagaimana mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis? Kalau yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci kan sudah clear, artinya halal selama tidak membahayakan dan suci. Kemudian yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, dilihat dulu. Kalau mikroba tadi bisa dipisahkan dari medianya yang najis dan kemudian bisa disucikan dengan dibilas dengan air, maka setelah proses pemisahan dan pensucian, mikroba tadi halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, ketika tidak bisa dipisahkan dari medianya yang najis atau tidak bisa disucikan, maka hukumnya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Dan mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Itu terkait dengan mikroba. Kemudian ada contoh fatwa daur ulang air. Fatwa daur ulang air ini jadi tentu menyikapi adanya proses daur ulang. Ini bagaimana hukumnya secara fikih. Hukumnya boleh. Air daur ulang halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Bahkan dalam fatwa ini ada penjelasan bahwa cara untuk mendaur ulang air itu ada 3 macam yang yang dibolehkan secara perspektif syariat. Yang pertama adalah thariqatun nashi, dengan cara menguras air. Ini contohnya pada sumur yang ketiban najis. Ada sumur ketiban najis, bangkai
burung misalkan atau bangkai ayam, kemudian air sumurnya baunya berubah, warnanya juga berubah. Nah, ini berarti najis, kondisinya najis, terkena najis, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dikonsumsi. Nah, bagaimana cara mendaur ulangnya? Dengan cara menguras. Bangkainya diambil, airnya dikuras dulu, keluar air yang baru, maka itu dianggap suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Itu thariqatun nashi dengan cara menguras. Yang kedua, thariqatul mukatsarah dengan cara memperbanyak volume air. Jadi, misalkan ini ada satu daerah yang tandus, masyarakat di situ mendapatkan air ini harus menempuh jarak yang jauh, kemudian harus antri yang lama, artinya bersusah payah untuk mendapatkan air bersih. Nah, kebiasaan di masyarakat situ mengumpulkan air di rumahnya, di beberapa tempat atau ember misalkan. Satu ketika ada orang di situ, kemudian misalkan nih, satu embernya itu terkena najis, sehingga dia bingung. Yang satu ember ini mau dibuang, dia ingat mendapatkannya dengan bersusah payah, kalau tidak dibuang, ya kondisinya sudah najis. Nah, ini bisa didaur ulang dengan thariqatul mukatsarah, memperbanyak volume air, najisnya dibuang, kemudian dicampur dengan air yang ada di tempat atau ember lainnya, volumenya diperbanyak, ketika sudah banyak, maka dianggap kembali suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Nah, ini secara fikih seperti itu. Kemudian, cara yang ketiga adalah thariqatut taghyir, dengan cara merekayasa. Ini yang banyak dilakukan di kota-kota besar yang krisis air bersih. Misalkan karena kekurangan sumber bahan atau air bersih sehingga air yang sudah digunakan, yang sudah mengalir di selokan bahkan sudah keruh, akhirnya diproses dengan menggunakan alat dan obat. Ada mesinnya, ada alat obatnya. Nah, kemudian diproses kembali jernih, bahkan dites di laboratorium, itu sifatnya kembali seperti semula. Nah, ini bagaimana hukumnya secara fikih? Boleh halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan dengan syarat alat dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis, kemudian volume airnya lebih dari 2 kula. Artinya 2 kula ini lebih dari 270 liter air. Nah, itu yang kait daur ulang air. Kemudian contoh yang terakhir Bapak Ibu yang saya cantumkan di sini, kopi luwak. Kopi luwak ini adalah biji kopi yang dimakan binatang luwak, masuk ke dalam perut binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak hancur, tidak pecah. Nah, kemudian diproses, dibilas dengan air, disucikan, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, dan kemudian diseduh dengan air panas atau dengan air menjadi minuman kopi. Nah, ini kalau prosesnya seperti tadi, maka sesuai dengan fatwa MUI, hukumnya halal dikonsumsi. Tapi kalau misalkan biji kopi yang keluar bersama kotoran binatang luwak tadi itu sudah hancur, maka tidak bisa diproses menjadi bubuk kopi dan dikonsumsi. Karena sudah mutanajis, terkena najis, dan sulit untuk disucikan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu sebagai prolog untuk diskusi kita tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk berdiskusi tentang konsep halal haram. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Cahya sebagai moderator. Silakan Bu Cahya. Ibu Cahya, apa monitor? Tapi beda kalau konsep kayak gini. Ada di tempat kita. Belum terdengar Bu Cahaya suaranya. Suara Ibu Cahaya nggak kedengaran. Nggak terdengar Bu Cahaya. Belum Belum. ada suaranya Bu Cahya.
Bu Cahya, halo. Mungkin ada masalah dengan audionya. Silakan Bu Cahya. Mungkin di unmute dulu Ibu Cahya. Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ingin bertanya bisa langsung saja. Sementara Bu Cahya menyiapkan eh, perangkatnya. Silakan jika ada yang bertanya dengan Pak Santo sudah raise hand. Silakan Pak Santo Haryo Wibowo. Baik, terima kasih Pak Osep, Pak Anwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, ya, sehingga kami Sama. terbuka pemikirannya Pak, wawasan kami juga menambah. Semoga barokah Pak. Ya, Baik, ini, Kak. ya, Silakan Pak Santo. ya. Jadi perusahaan kami ini kami memproduksi kopi Pak, mengolah kopi dan packaging kopi ya. Dari hasil raw material itu kan kita beli hasil pertanian perkebunan kita beli dari petani, Pak. Yang pasti itu sudah halal ya dan mereka pun juga Baik. melakukan packaging eh, yang sangat rapat sebelum itu dikirim. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Ada blind spot, Pak, yang kita tidak bisa melihat pada Baik. saat melakukan ekspedisi atau logistik, Pak. Jadi petani tersebut mengirimkan biji kopinya sudah di packaging, Pak. Tetapi melalui ekspedisi, Pak. Tetapi ekspedisi ini Baik. mereka seringkali melakukan subkon gitu, Pak, ke logistik yang lain atau perusahaan tracking seperti itu, Pak. Dan ini Baik. yang kita khawatirkan pada saat penanganannya di jalan ini itu dicampur gitu Pak dengan barang yang non halal gitu walaupun itu sudah di packaging dengan rapat gitu. Nah, mohon arahan Bapak kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan. Terima kasih. Baik, ini langsung saja ya Pak. Saya jawab pertanyaan dari Silakan Pak Pak. Santo. Tadi Pak Santo bertanya tentang hal yang terkait dengan perusahaannya ya. Tadi terkait dengan produk kopi, kopi. Kemudian yang jelas sebenarnya semuanya itu terpantau. Cuman ada satu titik yang tadi disampaikan, katanya titik yang mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang eh, tidak terpantau, yaitu ketika proses ekspedisi dari petani kemudian dikirim ke ke titik perusahaan ya. Nah, itu ada kemungkinan di ekspedisi tadi, di armada-armada ekspedisi itu tercampur dengan sesuatu yang najis lah, sesuatu yang najis, itu seperti itu. Nah, pertama sekarang begini Pak, kalau kalau dalam regulasi sertifikat halal, ini kita berbicara kaitan regulasi sertifikat halal, itu kalau perusahaan Bapak sudah mengajukan sertifikat halal, maka sebaiknya ya hal-hal yang terkait dengan perusahaan Bapak ini juga, atau perusahaan Bapak Ibu secara umum, ini semuanya juga ya dikaitkan dengan yang sudah bersertifikat halal juga. Misalkan jasa ekspedisinya, kalau ada. Atau misalkan perusahaan Bapak Ibu yang terkait dengan daging-dagingan, ya otomatis suplai dagingnya dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Nah, tapi kalau dalam kondisi sulit tidak ditemukan, karena tidak semua daerah terdapat ekspedisi, jasa ekspedisi yang bersertifikat halal dan sebagainya, ya tadi yang dipastikan itu barangnya itu sudah dikemas dengan kemasan yang baik, yang sekiranya kalau nanti ada kontaminasi najis itu tidak terkena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pertanyaan yang tadi ditanyakan Pak Santo itu kan, ini ada kemungkinan di perjalanan itu terkena. Nah, kalau yang seperti ini memang tidak masalah, Pak. Selama ketika awal kopi bahan bakunya sudah dikemas, sudah di packaging dengan maksimal, kemudian masuk ke ekspedisi,
Nah, adapun di tengah perjalanan ya ini di luar kemampuan atau di luar tuntutan untuk selalu terpantau. Artinya boleh, tidak masalah. Cuman kalau bisa ya diusahakan yang ekspedisinya yang bersertifikat halal. Kecuali kalau sulit dan tidak ada ya sudah yang sudah jalan ini tidak masalah, Pak Santo. Ya, itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak Pak Arwani. Baik, Ya, sama-sama. Ibu Cahya apa? Izin bertanya, Pak Yai, Baik, silakan langsung saja. ya, Dengan Pak siapa? dengan Musyafa, Pak. Oh, silakan Pak Ya, Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, ini mungkin based on experience, Pak, pengalaman ya. Jadi Baik, saya tinggal di Korea Selatan, negara minoritas Muslim, kurang lebih 10 tahun ya. baik, Nah, beberapa hal yang kami alami terkait halal ini sangat-sangat luar biasa, terutama apa yang kami perjuangkan bagi diaspora Muslim Indonesia di sana. Jadi di sana ini dalam konteks minoritas negara Muslim ini di Korea Selatan, seringkali kami sulit untuk menemukan bahan baku yang bersertifikasi halal, Pak. Jadi sehingga baik, muncul praktek toleransi terhadap produk yang belum jelas statusnya. Jadi di sana ada namanya eh, scanning barcode itu untuk mengetahui apakah produk ini mengandung babi atau alkohol atau tidak seperti itu. Hanya baik, sebatas itu dan itu diciptakan oleh teman kita dari mahasiswa Indonesia juga yang ada di sana. Nah, menurut Pak Kiai, bagaimana batasan objektif untuk menentukan kondisi darurat agar tidak disalahgunakan untuk melegitimasi sesuatu yang sebenarnya mengandung mafsadat seperti itu, Pak Yai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ini bisa diterapkan oleh teman-teman syariah bot atau Dewan Syariah ya yang ada di sana. Kebetulan sekarang saat ini sudah ada sekitar 5 sampai 6 lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan. Namun mostly kebanyakan memang itu dimiliki oleh non-Muslim. Hanya baik, KMF saja, Korea Muslim Federation atau MUI-nya Korea Selatan yang notabene background-nya Muslim seperti itu. Nah, ini bisa bagaimana teman-teman kami bisa melakukan pendekatan penetapan fatwa yang berbasis fikih minoritas seperti itu. Apakah bisa misalnya dalam kita mengaudit toko roti apakah bisa dilakukan fatwanya berdasarkan MSDS misalnya bahwa emulsifir atau pengemulsi roti itu berasal dari lemak nabati atau hewani atau misalnya dalam ragi itu bisa dilihat dari MSDS bahwa media pertumbuhan raginya ini bersifat aman, bukan najis atau haram dan proses fermentasinya juga seperti itu. Nah, ini dalam rangka untuk menyeimbangkan antara kebutuhan praktis yang ada di negara Muslim minoritas tadi dengan prinsip makosid syariah yang Pak Yai tadi sampaikan. Terima kasih Pak Yai. baik. Baik, Pak, langsung tes saja Pak. Bu Cahya saya jawab. Iya, maaf Pak Kiai sudah terdengar suara saya. Iya, sudah bagus, Oh ya, sudah mohon jelas. maaf, mohon maaf tadi ada gangguan. Silakan Pak Kiai. Baik, ini langsung saja tadi Musafak ya. Berdasarkan pengalaman beliau ya pernah di Korea Selatan, artinya untuk produk halal ini memang tidak semudah apa yang ditemukan dan dilakukan oleh pelaku usaha yang ada di negara yang mayoritas Muslim. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa yang disampaikan dari pengalamannya tadi, misalkan di sana ada semacam apa scanning barcode yang diciptakan oleh Muslim Indonesia juga, yang di sana untuk mendeteksi kandungan babi dan alkohol. Ini saya kira sangat sangat bagus dan sangat positif, Pak Mustafa. Ada alat yang seperti itu di tengah mungkin kesulitan ya, tidak seperti tidak tinggal di negara Muslim. Kemudian yang terkait pertanyaannya ya standar daruratnya seperti apa? Jadi
begini Bapak Ibu para peserta, kalau kita yang tinggal di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia ini, tentu ya sebenarnya sudah sangat enak ya untuk kaitan dengan isu halal ini. Tapi kalau yang tinggal di negara minoritas Muslim, ini yang mungkin agak sulit dan bahkan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu yang halal atau memproduksi dengan bahan-bahan baku yang didapatkan itu yang bersertifikat halal. Maka dalam kondisi seperti ini, sebenarnya pertama itu pelaku usaha tadi dia harus tetap, atau orang tadi dia harus tetap mencari yang jelas kehalalannya. Itu dulu. Sebenarnya kalau kaitan dengan darurat itu, dari awal ini kita harus berusaha maksimal dulu. Tinggal dimanapun, di Korea Selatan atau di negara-negara yang minoritas muslim lainnya, kita berusaha dulu mendapatkan yang halal. Kecuali dalam satu konteks, kita memang tidak bisa menemukan. Nah, dalam satu konteks kita tidak bisa menemukan, tapi kita sangat membutuhkan. Nah, baru itulah konteks darurat tadi. Kita sangat membutuhkan, sementara kita sudah mencari maksimal tidak menemukan. Nah, langkah berikutnya adalah kita menggunakan bahan yang pertama mungkin yang tidak jelas dulu kehalalannya. Jangan yang itu jelas haramnya ya. Ini kita yang tidak jelas kehalalannya. Oh, ini ada produk ini. Kalau saya baca di keterangannya itu tidak ada secara eksplisit mengandung sesuatu yang haram. Tapi memang ini tidak bersertifikat halal. Nah, itu yang digunakan awal. Nah, sampai pada titik memang tidak bisa ditemukan sama sekali. Kalau konteksnya darurat, betul-betul darurat. Ini kalau yang haram kemudian menjadi halal, itu darurat yang diantaranya tadi, misalkan terkait dengan eh, hak hidup kita, untuk kesehatan kita yang betul-betul terancam. Nah, ini baru boleh yang seperti tadi. Tapi kalau hanya produk yang kita produksi kemudian untuk kita kita edarkan, kita bisniskan, kita perniagakan ya tetap kita mengacu kalau ada yang bersertifikat halal, kalau tidak ada sulit ya kita mengambil bahan baku yang memang tidak bersertifikat halal tapi sudah kita deteksi, kita pahami itu bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang haram. Yang tadi misalkan ada alat untuk scanning barcode tadi itu ya itu dianggap cukup dalam konteks di negara minoritas Muslim ya. Tapi kalau ada lembaga di situ yang entah itu swasta, nah ini terkait lembaga juga tadi pertanyaan Pak Musafak juga. Jadi lembaga ini siapapun yang jelas harus sesuai dengan koridor syar'i, artinya orang-orangnya itu kompeten. Orang-orangnya kompeten, terlepas nanti afiliasi lembaga ini apakah ke satu perusahaan yang pemiliknya non-Muslim atau satu organisasi yang non-Muslim, yang jelas lembaga tadi fokus di tentang halal dan orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang kompeten, orang Muslim yang dia paham tentang konsep halal haram. Terlepas nanti tadi Pak, misalkan afiliasinya ke organisasi yang non-Muslim juga tidak apa-apa, karena memang ini kan di negara yang minoritas Muslim. Itu kemudian fatwa fikih minoritas betul ada konteks tertentu yang di situ akan berbeda karena secara madhab fikih pun sama Pak Mustafa, madhab fikih ini kan berbeda-beda. Apa yang difatwakan di negara mayoritas Muslimnya Malikiyah bisa jadi berbeda dengan yang kita di Indonesia yang Syafi'iyah. Satu contoh saja, ini satu contoh. Bekicot itu kan kalau di Malikiyah itu kan halal. Tapi kalau di Syafi'iyah itu kan haram. Artinya kalau ada produk yang mengandung bekicot di negara yang mayoritas Malikiyah Muslimnya bisa jadi di sana halal. Tapi ketika produk itu masuk ke Indonesia atau di Asia Tenggara yang mayoritas Syafi'iyah itu tidak bisa disertifikat halal oleh BPJPH atau lembaga halal di negara-negara Asia di sini. Jadi nanti fikih minoritas juga bisa berperan di situ Pak, di negara yang minoritas Muslim penduduknya. Itu jawabannya Pak Musafak dan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Yai. Iya, sama-sama. Ya, baik. Sudah cukup jelas Pak Musafak. Sudah cukup Bu Cahaya, terima kasih banyak.
Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kita masih cukup banyak waktu. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Silakan raise hand. Atau boleh juga kalau mau apa lewat chat room. Boleh ada tambahan, Bu Cahaya? Silakan, silakan Pak. Ya, begini Pak Arwani. Jadi Silakan Pak. salah satu tantangan terbesar dalam sertifikasi halal yang saya lihat adalah pengawasan. Itu terjadi di negara Muslim seperti Indonesia, apalagi di Korea Selatan. Jadi kalau misalnya beberapa restoran misalkan sudah sertifikasi halal, nah kelemahan eh, pada tenaga halal di Korea Selatan ini adalah pengawasannya. Juga itu terjadi di Indonesia juga. Jadi misalnya ada beberapa restoran halal yang sudah berlogo sertifikasi halal bersertifikasi halal, namun di tengah berjalannya waktu, karena memang habitnya orang Korea negara non-Muslim itu adalah ya makan babi, minum alkohol seperti itu, Pak ya. Jadi ada restoran daging halal gitu seperti itu, ya, misalkan sate kambing di sana. Nah, yang terkenal disebut yang koci seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka memang menyediakan bahwa eh, dagingnya ini benar-benar halal, mereka punya sertifikasi halal. Namun dalam komunitas masyarakat Korea yang menyukai alkohol, akhirnya mereka juga jual alkohol walaupun tidak jual daging babi misalnya. Jadi Baik. jadi ini hanya untuk bagi mereka yang memang suka alkohol gitu. Sementara yang untuk yang Muslim ya mereka tidak minum alkohol. Nah, seperti ini bagaimana kita menyikapinya, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Musafak, ini tambahan ya tentang masih kaitan dengan mungkin pengalaman di luar negeri yang minoritas Muslim ya. Jadi kalau kita di Indonesia atau negara yang mayoritas Muslim penduduknya ini kan jauh lebih mudah, walaupun pada aspek pengawasan tadi yang dianggap sebagai tantangan besar setelah proses sertifikasi halal. Nah, ini eh, untuk yang di negara-negara minoritas Muslim, memang konteksnya ini berbeda, Pak Mustafa. Artinya konteks berbeda itu, kalau misalkan kita di Indonesia produk halal harus tegas, maka restoran tersebut harus memisahkan tempat produksinya, kemudian etalasenya, kemudian apa yang ada di situ itu terbebas dari produk-produk non halal. Nah, kalau di luar negeri barangkali yang Pak Musafak lihat sendiri pengalamannya itu ada satu restoran yang di situ misalkan jual sate kambing yang halal, tapi pada saat yang sama juga ada menyediakan minuman alkohol misalkan di situ. Karena tradisi masyarakat di situ yang mengkonsumsi alkohol. Nah, ini paling kalau kalau saya tidak tahu ya, apakah ada lembaga yang resmi yang saya kira tidak ada mungkin di negara non muslim yang minoritas muslim ya, itu yang resmi yang dari pemerintah. Makanya ya kalau dalam konteks seperti itu sih yang jelas makanannya halal, kemudian kita melihat tidak terkontaminasi, adapun pada pada tempat yang sama dia menyediakan minuman alkohol ya ini masih dalam tahap toleransi ya kalau di negara-negara yang minoritas muslim ini judulnya, yang minoritas muslim. Jadi di resto itu makanan halal misalkan ikan atau apa sayuran atau yang pokoknya tidak yang dari unsur babi dan yang haram. Nah, tapi pada yang sama di situ juga dia menyediakan minuman alkohol karena memang tradisi masyarakat di situ ya. Nah, kalau yang seperti ini saya melihat masih batas toleransi, Pak, karena negara minoritas Muslim tadi. Kecuali memang ada lembaga resmi di situ yang bertanggung jawab seperti halnya BPJPH di Indonesia, maka ya mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di situ. Ya, itu jawabannya Pak Musaf. Baik, Pak. Jadi Ya, tentang lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan ini memang tidak ada
otonom tunggal gitu seperti BPJBH di Indonesia. Jadi diserahkan Iya, ke swasta. Jadi memang kesulitan kami di beberapa hal juga ketika ada berita bahwa di media sudah ada 5 sampai 6 universitas besar yang mempunyai food court yang bersertifikasi halal seperti itu. Namun ketika kami cross check dengan lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan, tidak satu pun yang mereka memiliki perizinan seperti itu. Nah, begitupun dengan restoran-restoran di Korea Selatan saat ini, kami bisa sampaikan bahwa hanya sebagian kecil saja yang memang memiliki sertifikasi halal. Nah, bagi terutama Muslim travelers ya, entah dari Indonesia, entah dari luar gitu yang masuk Korea Selatan, melihat bahwa begitu ada restoran berlogo halal, maka kita makan di sana. Nah, betul. jadi kita agak kesulitan untuk mencari restoran yang benar-benar bersertifikasi halal dan melalui proses assessment itu mana gitu, Pak. Jadi ini Iya, juga jadi apa PR juga buat kami di sana. Seperti itu, Pak Yai. iya betul. Ya memang karena kondisi negaranya, Pak. Artinya minoritas ya, sehingga ya kita tidak saklek harus persis seperti apa yang di Indonesia. Ya minimal sudah ada logo halalnya, sudah ada komunikasi dengan orang-orang Muslim yang paham konsep halal haram ya sudah itu. Kalau dalam istilah kaidah fikih sih irtikabu akhafid dororen istilahnya gitu ya. Jadi kita ngambil yang ringan yang mudah itu ya di situ. Toh kalaupun memaksakan seperti di Indonesia atau di negara yang mayoritas Muslim kan tidak mungkin, tidak mungkin. Betul, Pak Yai. Iya. Ya, ya baik Pak Musafak, semoga sudah cukup. Mohon maaf Pak Musafak sekarang masih di Korea berarti ya? Sudah tinggal di Bekasi, Bu. Oh, Ya dari tetanggaan. November kemarin ya. Oh, back for good ya Pak, Iya, tetanggaan Bu. kita. Iya, Bu. Iya, ya mudah-mudahan ya Pak nanti di Korea maupun di negara-negara minoritas lainnya bisa semakin ini ya konsisten ya Pak Amin, amin. menjalankannya nggak Amin. setengah-setengah. Iya. Tapi yang jelas Demikian ya. bisa saya sampaikan bahwa diaspora Muslim Indonesia di sana banyak yang jadi tenaga auditor halal dan Dewan Syariahnya, Bu, di sana. Wah, Masya Allah, luar biasa ya Pak Kiai ya. Iya, ini Iya, sertifikat halal ini memang ini di mana-mana iya, akan menjadi perlu dan hits. diperlukan. Betul. Baik, terima kasih Pak Musafak. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada. Baik, silakan Pak Ahmad Firdaus. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arwani. Waalaikumsalam. Eh, Silakan Pak Ahmad Firdaus. iya, Bapak izin. Sebelumnya saya bekerja di lembaga salah satu konsultan, Pak. Beberapa kali kami mendampingi banyak klien gitu ya, terutama yang saat ini lagi banyak digembor-gemborkan adalah apa namanya barang gunaan. Nah, ini salah satu mungkin case yang pernah kami dapatkan gitu ya dari salah satu klien kami, yaitu adanya identifikasi untuk bahan kompartemen mereka. Terutama waktu itu kami dampingi dari sisi produk kulkas, Pak. Nah, ini kan memang secara prinsip saat ini barang gunaan banyak yang memang sudah diatur untuk dilakukan sertifikasi halal ya, Pak Arwani. Nah, yang ingin saya Betul. tanyakan sejauh mana gitu ya identifikasi bahan ini terhadap kompartemen dari misalnya seharusnya kulkas gitu ya. Apakah all daripada semua kompartemen harus kita identifikasi atau hanya bagian dalamnya saja yang mungkin akan bersentuhan dengan bahan makanan ataupun minuman. Itu sih Pak Arwani. Baik. Iya, baik Pak Ahmad Firdaus ya. Ini lebih fokus ke barang gunaan. Barang gunaan bukan barang yang dikonsumsi atau dimakan, diminum. Sebenarnya nih, spesifik pertanyaan Pak Ahmad Firdaus ini nanti terkait dengan narasumber, mungkin setelah saya Pak, setelah nanti ada yang terkait dengan titik kritis atau apa saja yang perlu disertifikat halal dari barang-barang gunaan. Itu nanti ada penjelasan lebih detail dari narasumber yang terkait. Tapi saya ikut hanya sekilas saja nih Pak, karena saya ini sebenarnya lebih ke aspek fikihnya. Fikih tentang halal haram dan fatwa MUI tentang apa pangan, obat-obatan, kosmetik dan jasa. Nah,
apa yang tadi disampaikan Pak Ahmad Firdaus, pertama betul bahwa yang perlu disertifikat halal itu bukan hanya produk yang dikonsumsi, tapi juga ada produk yang digunakan itu harus disertifikat halal. Nanti detailnya ada Pak, bisa nanti ditanya lagi di narasumber berikutnya, apa saja kategorinya. Nah, saya menambahkan lagi bahwa kenapa bahan gunaan ini juga harus disertifikat halal, karena betul tadi, yang pertama, agar jangan sampai ketika digunakan kemudian mengkontaminasi najis. Intinya sih itu. Karena ini kan nggak dikonsumsi, hanya digunakan. Jangan sampai mengkontaminasi najis. Kalau misalkan yang digunakan ini akhirnya mengkontaminasi najis, nah ini akibatnya fatal. Dan itu harus di sertifikat halal. Kemudian kalau misalkan yang digunakan itu ke tubuh kita penggunanya, ini juga nanti fatal ketika orang yang menggunakannya itu melakukan ibadah sholat, misalkan. Ibadah sholat ini kan harus suci, Pak. Bajunya, badannya harus suci. Nah, ini makanya harus bersertifikat halal kosmetiknya, supaya nanti ketika digunakan, dia badannya atau pakaiannya itu tidak terkontaminasi najis. Nah, itu gambaran sesuatu yang digunakan tapi harus diberi sertifikat halal. Nah, termasuk tadi yang kulkas, misalkan kulkas digunakan, di dalamnya ada berbagai jenis makanan yang halal suci. Akhirnya karena kulkas ini kan berembun, lembab air akhirnya terkontaminasi najis dan itu sangat riskan untuk disucikannya. Kalau ada kue-kuean, ada daging, ada apa di situ. Nah, itu gambaran kenapa yang digunakan juga ada yang harus disertifikat halal. Nah, adapun nanti detailnya kemudian kriteria kategorinya nanti bisa Pak Firdaus tanyakan ke narasumber berikutnya. Nanti ada Pak yang terkait ini. Ya. Ya, sudah cukup jelas Pak Ahmad Firdaus. Nanti seperti yang disampaikan Pak Kiai ya, nanti kita akan ada banyak sekali materi-materi yang terkait dengan pertanyaan Pak Firdaus. Nanti bisa ditanyakan lagi kalau kurang jelas ya Pak, lebih ke teknisnya gitu. Kriteria-kriterianya, apa saja titik kritisnya dan lain-lain. Gitu ya Pak Firdaus. Semoga cukup menjawab. Nanti bisa ditanyakan lagi kalau kurang jelas di sesi materi selanjutnya. Siap. Ya, Terima kasih banyak Pak Arwani dan Bu Cahya. ya, Sama-sama. Pak. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi. Kita masih punya cukup waktu, mungkin 2 atau 3 penanya lagi. Silakan. Atau bisa disampaikan juga lewat kolom chat. Materinya juga sudah saya share ya di grup pelatihan. Mungkin absensi bisa diingatkan Bu Cahya. Iya, tadi sudah di awal. Ya, silakan Bapak Ibu yang bagi yang belum absen karena saat sesi materi selesai otomatis link absen akan tertutup. Jadi bagi yang belum silakan sambil menunggu penanya yang lain. Ada lagi Bapak Ibu, kita masih ada 7 menit. Nggak ada. Ini belum sudah jelas apa kurang aja. Ya, silakan. Siapa ya? Dengan Bapak siapa? Dengan Maulana, Ibu. Oke, silakan Pak Maulana. Ya, Assalamualaikum Pak Arwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Izin Maulana. bertanya, Pak. Saya Maulana, Pak, dari Silakan, Pak. perusahaan JNE, Pak, perusahaan logistik kurir. Baik. Mungkin sedikit bertanya terkait masalah fikih apa namanya pengiriman barang ya, terkait dengan adanya barang-barang yang diindikasikan tidak halal gitu ya atau haram gitu. Baik. Nah, kami kan di sini kan juga perusahaan logistik yang berupaya untuk mendapatkan sertifikasi halal, Pak. Nah, cuma memang dalam proses pengiriman barang logistik ini kan akan cukup sering tercampur, Pak ya, dari Baik. proses
penerimaan kiriman, kemudian juga proses di mid mile-nya, artinya ada penyatuan kiriman di maskapai sampai nanti dengan pengiriman di penerima akhir, Pak. Nah, kalau misalnya di peraturan itu kan kita yang saya baca kan untuk barang-barang yang non halal dan yang halal itu kan dipisahkan, Pak ya. Jadi agar tidak Betul. terjadi percampuran seperti itu. Em, Ketika terjadi percampuran akan ada proses-proses yang pencucian dan seterusnya seperti itu ya. Nah, cuma yang saya mau tanyakan terkait masalah hal haram ini kan pertama kan yang saya tahu itu kan juga bukan cuma terkait masalah bahan, Pak, tapi kan juga cara mendapatkan, Pak ya, Baik, mendapatkan barang tersebut. Nah, beberapa permasalahan itu adalah barang-barang itu sebenarnya barang yang tidak eh, bahannya tidak haram ya ataupun halal, tapi ternyata barang itu eh, misalnya nih hasil curian misalnya begitu yang dikirim melalui ekspedisi kami. Nah, itu baik, apakah kami sebagai perusahaan ekspedisi wajib memverifikasi hal tersebut? Itu pertama, Pak. Terus yang kedua, eh, kami di eh, Indonesia bagian timur khususnya ya, itu kan sangat oke, banyak saudara-saudari kita yang non-Muslim gitu, Pak. Yang artinya kan di baik, sana kan juga cukup banyak pengiriman produk-produk non halal, seperti misalnya alkohol atau mungkin daging babi dan seterusnya. Nah, memang di aturan itu kita harus memisahkan mana yang halal, mana yang tidak halal. Nah, tapi yang saya mau tanyakan secara fikih, Pak, eh, yang saya tahu kan untuk terkait masalah kamar misalnya begitu ya. Nah, kamar baik, itu kan juga salah satu bagian dosa adalah kita mendistribusikan, Pak ya. Jadi yang menyajikan, distribusikan bukan cuma yang meminum kan begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya baik, secara fikih kan memang itu haram di secara hukum Islam, tapi apakah bagaimana caranya agar dalam caranya ya, lebih ke apakah itu bisa membuat sertifikasi halal bisa diterima oleh perusahaan kami, Pak, secara logistik. Karena memang kami kan bergerak di seluruh Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia bagian barat eh, bisa tidak terlalu banyak untuk yang kiriman yang seperti di Indonesia Timur untuk yang alkohol atau daging babi seperti itu. Nah, tapi kan dalam prakteknya adalah kiriman tersebut ya tetap kami terima dan distribusikan sesuai dengan penerimanya. Walaupun yang pengirim dan penerima mungkin sama-sama non-Muslim misalnya begitu. Mungkin itu Pak Yai, izin Pak Yai. baik. Eh, Tadi Pak Maulana ya, yang Ya, bergerak di bidang logistik perusahaannya. ya. Jadi ini juga memang nanti ada aturan-aturan yang terkait dengan perusahaan logistik, jasa logistik, tentang ya bahasa sederhananya fikih pengiriman barang atau proses pendistribusian. Intinya bahwa dalam proses logistik ini pertama jangan sampai terjadi kontaminasi antara yang suci atau halal dengan yang najis atau non halal ini. Nah, kemudian nanti aturan detailnya pasti Pak Maulana dan pihak dari perusahaan logistik akan membaca secara detail bagaimana peraturan yang mesti untuk diikuti terkait dengan sertifikat halal perusahaan jasa logistik ini. Dalam kontaminasi najis, pertama packaging itu perlu maksimal. Pengemasan atau kemasan itu harus maksimal yang sekiranya kalau dalam proses pengiriman ada yang bersentuhan atau ada percampuran di armada ekspedisi atau di satu gudang. Nah, itu barang yang sucinya tadi aman, tidak tidak terkontaminasi karena pengemasannya itu maksimal. Itu yang perlu nanti diperhatikan. Kemudian terkait dengan melayani yang tadi pengiriman yang barang-barang yang non halal ya. Jadi memang ini saya tidak tahu nanti secara spesifik ya Pak, aturan yang logistik tadi. Nanti bisa Pak Maulana baca secara detail, dan saya kira juga nanti ada narasumber yang terkait dengan teknis ya. Yang teknis kaitan dengan halal, sertifikat halal ini ketika yang memproses adalah perusahaan jasa logistik. Apakah di situ diperbolehkan untuk menerima barang kiriman yang memang sudah diidentifikasi dari awal bahwa itu adalah non halal, misalkan seperti itu. Nah, coba nanti Pak Maulana bisa tanyakan ke narasumber yang terkait teknis itu. Nah, kalau saya lebih melihat jangan sampai
terkontaminasi. Itu saja. Artinya terkontaminasi bisa diantisipasi dengan kemasan yang maksimal. Kemasan yang maksimal dan syukur-syukur memang armadanya itu sudah dipersiapkan. Armada untuk halal sendiri, armada untuk non halal sendiri. Kemudian gudangnya juga gudang untuk halal sendiri, untuk non halal sendiri. Nah, kalau ini sudah diterapkan, maka itu sudah lebih tepat seperti itu. Nah, kalau dari aspek fikihnya yang terpenting jangan terkontaminasi dengan antisipasi tadi Pak, kemasannya yang maksimal pengemasannya. Ya, itu jawaban saya Pak terkait pertanyaan tadi yang kait dengan fikih logistik. Ya, Baik, makasih Pak. Baik. Ya, sama-sama. ya, terima kasih Pak Maulana. Iya, betul seperti yang disampaikan Pak Kiai ya, Pak Maulana. Jadi kalau dari sisi teknisnya nanti akan dibahas di materi SJPH dan materi-materi selanjutnya. Jadi kalau Pak Kiai dari sisi fikihnya, kalau dari sisi teknisnya memang kalau sedikit nih saya tambahkan, izin ya Pak Kiai, maaf. Silakan Bu. Eh, Memang kalau bagi perusahaan logistik yang ingin mengajukan sertifikat halal, itu harus punya armada dan gudang yang halal dedicate ya Pak. Jadi kalau eh, armadanya harus khusus, satu armada atau dua armada atau berapa sesuai kebutuhan tuh memang harus hanya dipakai untuk produk halal. Eh, dan armada lainnya untuk produk yang non halal atau yang belum jelas kehalalannya. Demikian pula gudang ya Pak. Gitu. Dan kalau dari sisi fikih ya memang intinya kemasannya harus dijaga sedemikian rupa karena intinya itu menghindari kontaminasi atau potensi kontaminasi. Nanti secara lebih jelasnya akan dijelaskan di materi SJPH ya Pak Maulana. Mungkin kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi yang lebih teknisnya. Iya, siap. Makasih Bu Cahaya. Iya, siap. Baik, kita waktunya kebetulan sudah habis. Mungkin Pak Kiai izin untuk closing statement-nya sebelum kita akhiri. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi dan diskusi tema tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan tentu ibu bapak para peserta di kemudian hari akan menjadi penyelia halal di tempat masing-masing, di perusahaan masing-masing. Yang terpenting bagi saya ada baiknya bapak ibu terus menambah wawasan tentang fikih yang kaitan dengan pangan, obat-obatan, kosmetik dan jasa. Ibu bapak bisa membaca fatwa-fatwa itu melalui website Majelis Ulama Indonesia, bisa dibaca secara online atau bisa di-download gratis filenya dan dibaca-baca untuk menambah wawasan fikih yang terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Itu saya kira closing statement yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Semoga Sama-sama Bu Cahya. insya Allah Saya izin bermanfaat bisa bagi meninggalkan kita forum ya, semua. Bapak Ibu. Baik Pak Kiai, silahkan Pak Kiai. Terima kasih. Sama. Baik Bapak Ibu, sesi materi pertama sudah selesai. Kita akan lanjut untuk istirahat, break sholat dan makan siang dulu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MOT kita, Pak Osep. Silakan Pak Osep. Halo, Pak Osep, monitor.